Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugraha, NPI saya 146220007. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya membuat UI UX dari aplikasi beauty clinic. Saya membuat redesign dari beberapa aplikasi. Lalu saya akhirnya memiliki UI UX berjudul aplikasi beauty clinic. Di sini saya akan menjelaskan user requirement terlebih dahulu. Responden pertama ada Manda Laila Hamidah, alamat Surabaya, umur 20 tahun, kelamin perempuan, pendidikannya S1, pekerjaan mahasiswa. Pertanyaan pertama tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat membaca ulasan atau melihat portofolio hasil layanan sebelum memesan? Sangat penting karena dapat memberikan gambaran kualitas layanan sebelum memutuskan untuk memesan. Pertanyaan kedua, apakah Anda lebih suka memesan layanan secara online atau langsung di tempat? Jika iya, mengapa? Jawaban dari responden, online karena lebih praktis dan dapat dilakukan kapan saja. Untuk pertanyaan ketiga, fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi klinik kecantikan untuk memudahkan pengalaman Anda? Jawaban dari responden, fitur jadwal fleksibel dan notifikasi pengingat layanan. Kolom pertanyaan kedua, pengalaman pemesanan. Apakah Anda mengalami kendala dalam memesan layanan klinik kecantikan secara online? Jika iya, apa kendalanya? Jawaban dari responden, ya, sering mengalami masalah koneksi atau aplikasi yang lambat. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda menginginkan fitur untuk memilih tanggal dan jam yang fleksibel saat memesan? Jawabannya sangat menginginkan agar bisa menyesuaikan jadwal pribadi dari responden. Pertanyaan yang ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk bisa memilih terapis atau dokter yang spesifik dalam aplikasi? Sangat penting karena preferensi terapis atau dokter berpengaruh pada kenyamanan layanan. Kita lanjut ke kolom pertanyaan ketiga, tampilan dan navigasi antarmuka. Apakah Anda lebih suka tampilan aplikasi yang sederhana atau kaya akan animasi dan elemen desain? Jawaban dari responden sederhana agar lebih mudah digunakan tanpa gangguan visual. Pertanyaan kedua dari kolom ketiga, apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi dengan tema warna terang atau gelap? Mengapa? Dari responden menyukai tema terang karena lebih mudah dibaca di siang hari. Seberapa penting bagi Anda untuk menemukan informasi layanan hanya dalam beberapa klinik? Sangat penting agar tidak membuang waktu saat mencari layanan. Untuk kolom keempat, kemudahan akses informasi. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa perlu untuk mendapatkan informasi harga layanan secara langsung di aplikasi? Ya, sangat diperlukan untuk transparansi biaya. Pertanyaan kedua, seberapa penting bagi Anda untuk dapat melihat deskripsi layanan yang detail secara durasi dan manfaatnya? Sangat penting agar tahu apa yang akan diperoleh dari layanan tersebut. Pertanyaan ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui promo atau diskon yang tersedia di aplikasi? Sangat penting karena promo sering menjadi faktor utama dalam memutuskan pemesanan. Kolom pertanyaan kelima, notifikasi dan pembaruan. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa notifikasi untuk mengingat jadwal layanan bermanfaat? Jawaban dari responden sangat bermanfaat agar tidak lupa dengan jadwal yang sudah dipesan. Seberapa sering Anda ingin menerima notifikasi tentang promo atau layanan baru? Setiap kali ada promo atau layanan baru yang relevan, apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan langsung tentang status pemesanan Anda? Eksempel, terkonfirmasi, sedang diproses. Ya, sangat ingin agar lebih tenang selama menunggu proses.
Kolom pertanyaan ke-6 tentang personalisasi dan preferensi lanjutan. Apakah Anda ingin aplikasi menyimpan riwayat layanan Anda untuk rekomendasi perawatan di masa mendatang? Jawaban dari responden adalah ya, sangat ingin agar perawatan dapat lebih terpersonal. Pertanyaan kedua, seberapa penting bagi Anda untuk dapat memberikan penilaian dan ulasan pada layanan yang Anda terima? Jawaban dari responden sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas layanan. Untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa penting untuk memiliki profil dengan preferensi perawatan tertentu di aplikasi? Sangat penting agar layanan yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Kolom pertanyaan ketujuh, aksesibilitas dan dukungan teknis. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya fitur chatbot untuk pertanyaan atau bantuan langsung? Sangat bermanfaat karena dapat memberikan bantuan kapan saja. Pertanyaan kedua, apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur pencarian cepat untuk menemukan informasi tertentu dengan mudah? Jawabannya ya, sangat ingin agar lebih cepat menemukan layanan yang dicari. Lalu ini ada dari profil responden yang kedua, namanya Aulia Putri, alamatnya Surabaya, umurnya 25 tahun, kelaminnya perempuan, pendidikan S1, pekerjaan accounting. Di pertanyaan pertama, seberapa penting bagi Anda untuk dapat membaca ulasan atau melihat portofolio hasil layanan sebelum memesan? Jawabannya penting, tetapi tidak mutlak selama ada kepercayaan terhadap reputasi klinik. Yang kedua, apakah Anda lebih suka memesan layanan secara online atau langsung di tempat? Mengapa? Online agar bisa membandingkan jadwal dan layanan tanpa harus datang ke klinik. Fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi klinik kecantikan untuk memudahkan pengalaman? Kemampuan melihat portofolio dan ulasan layanan. Di kolom pertanyaan kedua, pengalaman pemesanan. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam memesan klinik kecantikan secara online? Jika iya, apa kendalanya? Ya, kesulitan menemukan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan. Apakah Anda menginginkan fitur untuk memilih tanggal dan jam yang fleksibel saat pemesanan? Jawaban dari responden ya, karena seringkali sulit mencari waktu yang sesuai. Seberapa penting bagi Anda untuk bisa memilih terapis atau dokter yang spesifik dalam aplikasi? Penting, terutama jika sudah pernah memiliki pengalaman baik dengan terapis tertentu. Yang ketiga, tampilan dan navigasi antarmuka. Apakah Anda lebih suka tampilan aplikasi yang sederhana atau kaya akan animasi dan elemen desain? Sederhana dengan elemen desain minimalis untuk pengalaman yang nyaman. Apakah lebih suka menggunakan aplikasi dengan tema warna terang atau gelap? Mengapa? Dari responden menunjukkan tema gelap untuk mengurangi ketegangan mata saat digunakan di malam hari. Seberapa penting bagi Anda untuk menemukan informasi layanan hanya dalam beberapa klik? Penting karena mempermudah pengguna dengan jadwal padat. Di kolom keempat, kemudahan akses informasi. Apakah Anda merasa perlu untuk mendapatkan informasi harga layanan secara langsung di aplikasi? Ya, agar bisa mempersiapkan anggaran sebelum datang ke klinik. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat melihat deskripsi layanan yang detail seperti durasi dan manfaatnya? Penting karena membantu memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui promo atau diskon yang tersedia di aplikasi? Sangat penting karena promo sering menjadi faktor utama dalam memutuskan pemesanan. Kolom pertanyaan kelima tentang notifikasi dan pembaruan.
Apakah Anda merasa notifikasi untuk mengingat jadwal layanan bermanfaat? Jawabannya iya, bermanfaat, tetapi sebaiknya jika bisa disesuaikan frekuensinya. Seberapa sering Anda ingin menerima notifikasi tentang promo atau layanan baru? Seminggu sekali agar tidak terlalu mengganggu. Apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan langsung tentang status pemesanan Anda? Seperti terkonfirmasi sedang diproses. Ya, tetapi cukup dengan pembaruan pada status penting saja. Apakah Anda ingin aplikasi menyimpan riwayat layanan Anda untuk merekomendasi perawatan di masa mendatang? Ya, karena membantu melacak layanan yang sudah pernah digunakan. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat memberikan penilaian dan ulasan pada layanan yang Anda terima? Jawaban responden penting agar dapat memberikan feedback bagi klinik. Apakah Anda merasa penting untuk memiliki profil dengan preferensi perawatan tertentu di aplikasi? Jawabannya penting karena dapat menghemat waktu saat mencari layanan. Kolom ketujuh, aksesibilitas dan dukungan teknis. Kolom pertama, bagaimana pendapat Anda tentang adanya fitur chatbot untuk pertanyaan atau bantuan langsung? Jawabannya bermanfaat, tetapi sebaiknya juga tersedia opsi untuk berbicara langsung dengan staff. Staff itu maksudnya adalah staff atau pegawai dokter gitu. Apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur pencarian cepat untuk menemukan informasi tertentu dengan mudah? Ya, tetapi fitur ini tidak harus menjadi prioritas utama. Kita lanjut dengan user requirement yang ketiga dari respon ketiga. Namanya Ella Berliana, alamat Surabaya, umur 21 tahun, kelamin perempuan, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa. Kolom pertama, tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Seberapa penting bagi Anda untuk mendapat membaca ulasan atau melihat portofolio hasil layanan sebelum memesan? Jawaban cukup penting untuk memastikan hasil layanan sesuai ekspektasi. Pertanyaan kedua, apakah Anda lebih suka memesan layanan secara online atau langsung di tempat? Mengapa? Di tempat karena bisa langsung berkonsultasi dengan staf dan cek muka. Fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi klinik kecantikan untuk memudahkan pengalaman Anda? Jawabannya pilihan untuk memilih terapis atau dokter sesuai preferensi. Kalau pertanyaan kedua, pengalaman pemesanan. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam memesan layanan klinik kecantikan secara online? Jika iya, apa kendalanya? Jawabannya ya, fitur aplikasi tidak intuitif dan membingungkan pengguna. Pertanyaan kedua, apakah Anda menginginkan fitur untuk memilih tanggal dan jam yang fleksibel saat pemesanan? Jawabannya tidak terlalu penting selama jadwal tetap dapat terkonfirmasi sebelumnya. Pertanyaan ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk bisa memilih terapis atau dokter yang spesifik dalam aplikasi? Jawabannya cukup penting, tapi bisa disesuaikan dengan ketersediaan klinik. Pertanyaan ketiga, tampilan dan navigasi antar muka. Apakah Anda lebih suka tampilan aplikasinya sederhana atau kaya akan animasi dan elemen desain? Jawaban dari responden sederhana agar membuat mata lebih nyaman. Apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi dengan tema warna terang atau gelap? Mengapa? Tema terang dengan sentuhan warna pastel yang menenangkan. Seberapa penting bagi Anda untuk menemukan informasi layanan hanya dalam beberapa klik? Jawabannya cukup penting, tapi bisa toleransi jika informasinya sangat detail. Kemudian akses informasi, apakah Anda merasa perlu untuk mendapatkan informasi harga layanan secara langsung di aplikasi? Jawabannya cukup diperlukan, tetapi lebih baik jika harga dapat dipersonalisasi. Pertanyaan kedua, seberapa penting bagi Anda untuk dapat melihat deskripsi layanan
Yang detail seperti durasi dan manfaatnya cukup penting, terutama jika jika ada perbedaan manfaat di setiap layanan. Yang ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui promo atau diskon yang tersedia di aplikasi? Jawabannya cukup penting, terutama promo disesuaikan dengan preferensi pengguna. Yang kelima, notifikasi dan pembaruan. Apakah Anda merasa notifikasi untuk mengingat jadwal layanan bermanfaat? Jawabannya cukup bermanfaat, terutama untuk jadwal yang sudah diatur jauh hari. Pertanyaan kedua, seberapa sering Anda ingin menerima notifikasi tentang promo atau layanan baru? Seminggu sekali dengan konten yang menarik dan informatif. Apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan langsung tentang status pemesanan Anda, seperti terkonfirmasi sedang diproses? Jawabannya ya, penting supaya pemesanan berjalan lancar. Yang keenam, personalisasi dan preferensi lanjutan. Apakah Anda ingin aplikasi menyimpan riwayat layanan untuk rekomendasi perawatan di masa mendatang? Jawabannya iya, tetapi dengan opsi untuk menghapus riwayat jika diperlukan. Yang kedua dari kolom ke-6, seberapa penting bagi Anda untuk dapat memberikan penilaian dan ulasan pada layanan yang Anda terima? Cukup penting, tetapi opsional selama layanan sudah memuaskan. Apakah Anda merasa penting untuk memilih profil dengan preferensi perawatan tertentu di aplikasi? Jawabannya cukup penting, tetapi tidak harus menjadi fitur utama aplikasi. Pertanyaan ke-7, kolom ke-7, aksesibilitas dan dukungan teknis. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya fitur chatbot untuk pertanyaan atau bantuan langsung? Jawabannya cukup bermanfaat, terutama untuk menjawab pertanyaan sederhana. Apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur pencarian cepat untuk menemukan informasi dengan mudah? Cukup ingin, terutama jika informasi di aplikasi sangat banyak. Sekarang masuk ke responden keempat. Namanya Regina Nabila Meisya, alamat Surabaya, umur 20 tahun, kelamin perempuan, pendidikan S1, pekerjaan marketing. Tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat membaca ulasan atau melihat portofolio hasil layanan sebelum memesan? Jawabannya penting karena supaya tahu kualitas yang akan saya gunakan. Apakah Anda lebih suka memesan layanan secara online atau langsung di tempat? Mengapa? Online karena tidak bisa antri dan membuang waktu saya yang super hektik. Fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi klinik kecantikan untuk memudahkan pengalaman Anda? Integrasi pembayaran digital untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, pengalaman pemesanan. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam memesan layanan klinik kecantikan secara online? Jika iya, apa kendalanya? Tidak, pengalaman online saya jauh ini sangat memuaskan. Apakah Anda menginginkan fitur untuk memilih tanggal dan jam yang fleksibel saat pemesanan? Jawabannya iya, supaya tahu klinik ramai bisa reservasi dan tidak terlalu ramai menunggu atau jadwal bentrok. Seberapa penting bagi Anda untuk bisa memilih terapis atau dokter yang spesifik dalam aplikasi? Sangat penting karena biar mendapat hasil yang memuaskan di setiap treatment. Tampilan dan navigasi antar muka. Apakah Anda lebih suka tampilan aplikasi yang sederhana atau kaya akan animasi dan elemen desain? Lebih suka desain yang sederhana dengan fokus pada fungsi. Yang kedua, apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi dengan tema warna terang atau gelap? Mengapa? Jawabannya tema gelap dengan aksen warna cerah untuk tampilan yang elegan.
Seberapa penting bagi Anda untuk menemukan informasi layanan hanya dalam beberapa klik? Tidak terlalu penting selama Anda menemukan jelas dan informatif. Kemudahan akses informasi. Kolom keempat, apakah Anda merasa perlu untuk mendapatkan informasi harga layanan secara langsung di aplikasi? Jawaban dari responden sangat penting supaya bisa menyiapkan biaya yang pas untuk pengambilan apa saja. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat melihat deskripsi layanan yang detail seperti durasi dan manfaatnya? Tidak terlalu penting asalkan hasil akhirnya sesuai ekspektasi. Pertanyaan yang ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui promo atau diskon yang tersedia di aplikasi? Sangat penting karena akan membantu menarik minat. Yang pertanyaan kelima, kolom kelima, notifikasi dan pembaruan. Apakah Anda merasa notifikasi untuk mengingat jadwal layanan bermanfaat? Jawaban dari responden bermanfaat karena lebih bisa reminder schedule. Yang kedua, seberapa sering Anda ingin menerima notifikasi tentang promo atau layanan baru? Jawabannya setiap kali ada promo atau layanan baru. Apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan langsung tentang status pemesanan seperti terkonfirmasi sedang diproses? Ya, lebih suka langsung menerima konfirmasi di akhir proses. Masuk ke kolom ke-6, personalisasi dan preferensi lanjutan. Apakah Anda ingin aplikasi menyimpan riwayat layanan Anda untuk rekomendasi perawatan di masa mendatang? Jawabannya iya, karena membantu melacak layanan yang sudah pernah digunakan. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat memberikan penilaian dan ulasan pada layanan yang Anda terima? Sangat cukup penting supaya lebih fokus pada pengalaman pribadi. Apakah Anda merasa penting untuk memiliki profil dengan preferensi perawatan tertentu di aplikasi? Jawaban tidak terlalu penting karena lebih suka memiliki layanan secara manual. 7. Aksesibilitas dan dukungan teknis. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya fitur chatbot untuk pertanyaan atau bantuan langsung? Jawabannya tidak terlalu bermanfaat karena lebih suka berbicara langsung dengan staf. Apakah Anda ingin memiliki fitur pencarian yang cepat? Pencarian cepat untuk menemukan informasi tertentu dengan mudah? Jawabannya tidak terlalu penting, lebih suka navigasi manual melalui menu. Kita masuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, dengan nama Dianti Sakila, alamatnya Surabaya, umur 20 tahun, kelamin perempuan, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa. Kolom pertama tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat membaca ulasan atau melihat portofolio hasil layanan sebelum memesan? Tidak terlalu penting karena biasanya lebih fokus pada rekomendasi langsung dari teman atau keluarga. Yang kedua, apakah Anda lebih suka memesan layanan secara online atau langsung di tempat? Mengapa? Tergantung situasi. Online untuk pemesanan awal, tetapi preferensi di tempat untuk konsultasi lebih lanjut. Fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi klinik kecantikan untuk memudahkan pengalaman Anda? Informasi promo atau diskon yang selalu diperbarui. Kita masuk ke kolom kedua, pengalaman pemesanan. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam memesan layanan klinik kecantikan secara online? Jika iya, apa kendalanya? Tidak, tetapi kadang-kadang harga layanan tidak transparan. Apakah Anda menginginkan fitur untuk memilih tanggal dan jam yang fleksibel saat pemesanan? Tidak perlu, selama layanan tetap sesuai dengan standar yang dijanjikan.
Seberapa penting bagi Anda untuk bisa memilih terapis atau dokter yang spesifik dalam aplikasi? Siapa tidak terlalu penting, lebih percaya pada pilihan yang disarankan oleh sistem atau klinik. Kelompok yang ketiga, tampilan dan navigasi antar muka. Apakah Anda lebih suka tampilan aplikasi yang sederhana atau kaya yang akan animasi dan elemen sederhana yang fungsional dan informatif? Apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi dengan tema warna terang atau gelap? Mengapa? Tema terang menggunakan warna pastel yang sedikit lebih gelap agar tidak membuat mata capek dan disesuaikan lagi dengan tema atau warna klinik. Seberapa penting bagi Anda untuk menemukan informasi layanan hanya dalam beberapa klinik? Tidak penting sekali selama layanan aplikasi memadai. Kelompok yang keempat, memudahkan akses informasi. Apakah Anda merasa perlu untuk mendapatkan informasi harga layanan secara langsung di aplikasi? Ya, sangat diperlukan untuk transparansi biaya. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat melihat deskripsi layanan yang detail seperti durasi dan manfaatnya? Penting karena biasanya rekomendasi staf klinik seberapa besar klinik. Yang ketiga, seberapa penting bagi Anda untuk mengetahui promo atau diskon yang tersedia di aplikasi? Sebenarnya sangat penting karena bisa lebih menghemat pengeluaran. Kita lanjut di kolom kelima, notifikasi dan pembaruan. Apakah Anda merasa notifikasi untuk mengingat jadwal layanan bermanfaat? Cukup bermanfaat kalau untuk notif penting dan tidak spam. Seberapa sering Anda ingin menerima notifikasi tentang promo atau layanan baru? Setiap selesai melakukan transaksi dan promo bulanan saja. Apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan langsung tentang status pemesanan Anda? Seperti terkonfirmasi status proses. Jawaban dari responden, ya, karena lebih mempercayai sistem aplikasi. Yang keenam, personalisasi dan preferensi lanjutan. Apakah Anda ingin aplikasi menyimpan riwayat layanan Anda untuk rekomendasi perawatan di masa mendatang? Ya, karena tidak ingin data pribadi tersimpan di aplikasi. Seberapa penting bagi Anda untuk dapat memberikan penilaian dan usaha pada layanan yang diterima? Tergantung, jika sangat bagus hasilnya atau sangat jelek hasilnya sebagai meluapkan emosi saja. Apakah Anda merasa penting untuk memiliki profil dengan preferensi perawatan tertentu di aplikasi? Ya, terlalu penting, lebih suka menggunakan aplikasi tanpa pengaturan preferensi. Yang kolom ketujuh, aksesibilitas dan dukungan teknis. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya fitur chatbot untuk pertanyaan atau bantuan langsung? Tidak terlalu bermanfaat karena chatbot seringkali kurang responsif. Yang kedua, apakah Anda ingin aplikasi memiliki fitur pencarian cepat untuk menemukan informasi tertentu dengan mudah? Ya, karena tidak terlalu sering mencari informasi spesifik. Untuk user guide ini sudah selesai. Kita lanjut ke user persona beauty. Berikut user persona beauty atau user persona dari beauty clinic. Dari user 1, Mbak Mandalaila Hamida, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana S1, pekerjaan mahasiswa, lokasi Surabaya. Tentang user Manda adalah seorang mahasiswa yang aktif dan memiliki jadwal yang padat. Ia peduli dengan perawatan kecantikan dan sering menggunakan layanan klinik kecantikan untuk menjaga penampilan. Karena kesibukannya, Manda lebih memilih layanan yang dapat diakses secara online dengan fitur-fitur yang mendukung efisiensi dan kemudahan. Kebutuhan dan preferensi. Membaca ulasan dan portofolio, Manda sangat menghargai ulasan dan portofolio hasil layanan untuk memastikan kualitas sebelum memesan. Fleksibilitas pemesanan. Lebih suka memesan secara online karena praktis dan dapat dilakukan kapan saja. Sangat mengingat fitur jadwal fleksibel dan pengingat layanan.
Ketiga, preferensi layanan. Ingin memilih terapi atau dokter yang sesuai untuk kenyamanan lebih. Untuk preferensi aplikasi, tampilan dan navigasi. Menyukai antarmuka yang sederhana untuk mempermudah pengguna. Lebih suka tema warna yang terang yang nyaman untuk dibaca pada siang hari. Informasi layanan harus mudah ditemukan dalam beberapa klik. Yang kedua, informasi layanan. Harga layanan harus tersedia secara transparan di aplikasi. Deskripsi layanan yang detail, durasi, manfaat sangat diperlukan. Promo atau diskon menjadi salah satu pertimbangan utama saat memesan. Notifikasi dan pembaruan. Notifikasi jadwal layanan sangat membantu agar tidak lupa. Ingin menotifikasi tentang promo atau layanan baru setiap kali tersedia. Membutuhkan pembaruan langsung tentang status pemesanan, terkonfirmasi, dan sedang diproses. Personalisasi dan dukungan. Personalisasi menginginkan riwayat layanan disimpan untuk rekomendasi perawatan di masa depan. Fitur profil dengan preferensi perawatan tentang sangat penting agar lebih relevan. Penilaian dan ulasan, fitur ulasan dan penilaian sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan kualitas layanan dari aplikasi BD Klinik. Dukungan teknis, fitur chatbot sangat bermanfaat untuk mendapatkan bantuan langsung kapan saja. Pencarian cepat di aplikasi sangat membantu untuk menemukan layanan dengan mudah. Motivasi, Anda mencari aplikasi klinik kecantikan yang praktis, informasi dan personal sehingga mempermudah dalam menjaga perawatan kecantikan di tengah kesibukan. Tujuan utama efisiensi dalam pemesanan layanan, transparansi informasi, harga dan kualitas layanan, personalisasi layanan berdasarkan preferensi dan riwayat perawatan. Dari sekarang lanjut ke user kedua. Nama Aulia Putri, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana 1, pekerjaan accounting, lokasi Surabaya. Tentang user Aulia, seorang akuntan profesional dengan jadwal kerja yang terorganisasi tetap sibuk. Ia menggunakan layanan klinik kecantikan sebagai bagian dari rutinitas perawatan diri, terutama untuk menjaga penampilan dalam kehidupan profesionalnya. Karena kesibukan, Aulia mengutamakan aplikasi yang praktis, transparan, dan efisien dalam memesan layanan. Kebutuhan dan preferensi, kepercayaan pada reputasi. Ulasan dan portofolio layanan penting, tetapi reputasi klinik juga menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan. Pemesanan fleksibel. Pemesanan layanan secara online adalah preferensi utama karena memungkinkan perbandingan jadwal dan layanan. Meningkatkan fitur untuk memilih tanggal dan jam pemesanan fleksibel sesuai dengan kesibukan. Preferensi terapi atau dokter, mengutamakan kemampuan untuk memilih terapi atau dokter tertentu. Preferensi aplikasi, tampilan dan navigasi. Menyukai antarmuka sederhana dengan elemen desain minimalis untuk pengalaman pengguna yang nyaman. Lebih suka tema warna gelap untuk mengurangi ketegangan mata, terutama saat pengguna malam hari. Informasi layanan harus mudah ditemukan dalam beberapa klik. Informasi layanan, transparansi, harga layanan sangat penting agar dapat mempersiapkan anggaran.
mengharapkan deskripsi layanan yang detail mencakup durasi dan manfaat. Promo dan diskon sangat memengaruhi kebutuhan pemesanan. Notifikasi dan pembaruan. Notifikasi pengingat layanan bermanfaat, tetapi preferensi frekuensi dapat disesuaikan. Notifikasi promo atau layanan baru idealnya dikirimkan seminggu sekali agar tidak terlalu mengganggu. Pembaruan atau pemesanan diperlukan, tetapi cukup untuk status penting saja. Personalisasi dan dukungan. Personalisasi menginginkan fitur riwayat layanan untuk mempermudah rekomendasi perawatan di masa mendatang. Profil dengan preferensi perawatan tertentu dianggap penting agar lebih relevan. Penilaian dan ulasan. Fitur ulasan dan penilaian layanan membantu memberikan feedback bagi klinik. Ketiga, dukungan dan teknis. Fitur chatbot untuk dapat langsung bermanfaat, tapi opsi berbicara dengan staf juga diperlukan. Fitur pencarian cepat penting, tetapi tidak menjadi prioritas utama. Motivasi dari Pak Aulia, ini aplikasi yang mempermudah proses pemesanan layanan disajikan dengan fitur fleksibel, akses cepat ke informasi, dan desain yang tidak membebani pengguna. Tujuan utama, efisiensi pemesanan layanan tanpa mengorbankan transparansi, menemukan layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan, pengalaman pengguna yang nyaman melalui fitur personalisasi dan notifikasi yang relevan. Sekarang kita masuk ke user ketiga, namanya Ella Berliana, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana S1, pekerjaan mahasiswa, lokasi Surabaya. Tentang Ella adalah mahasiswa yang aktif dan sedang mencari layanan kecantikan yang praktis, namun tetap memberikan pengalaman konsultasi langsung. Ia lebih suka mengunjungi klinik secara langsung untuk memastikan kualitas layanan dan hasil yang sesuai ekspektasi. Kebutuhan dan preferensi. Kepercayaan pada hasil layanan, membaca ulasan, dan memiliki portofolio layanan dianggap cukup penting untuk membantu memastikan hasil yang sesuai. Ella lebih menyukai konsultasi langsung dengan staf yang berkunjung ke klinik. Kemudahan pemesanan, menginginkan fitur untuk memilih terapis atau dokter berdasarkan preferensi, namun fleksibel terhadap ketersediaan. Jadwal fleksibel, tidak terlalu penting selama ada konfirmasi sebelumnya. Preferensi aplikasi. Tampilan aplikasi sederhana dengan tema warna terang dan dan sentuhan pastel untuk mengalami visual yang nyaman. Informasi layanan yang lengkap lebih penting daripada akses cepat asalkan mudah dipahami. Preferensi aplikasi. Informasi layanan, informasi harga yang dapat dipersonalisasi lebih disukai. Deskripsi layanan yang detail, manfaat dan durasi cukup penting, terutama untuk layanan dengan manfaat berbeda. Promo dan diskon yang relevan dengan preferensi pengguna menjadi nilai tambah. Notifikasi dan pembaruan. Pengingat jadwal layanan cukup bermanfaat, terutama untuk pemesan yang dilakukan jauh hari. Pengingat jadwal layanan cukup bermanfaat, terutama untuk pemesan yang jauh hari. Notifikasi tentang promo atau layanan baru idealnya dikirimkan seminggu sekali dengan konten menarik dan informatif. Pembaruan langsung. Status pemesanan diperlukan untuk memastikan proses berjalan lancar. Personalisasi dan dukungan. Riwayat layanan yang tersimpan membantu Ella menginginkan opsi untuk menghapus riwayat jika diperlukan. Penilaian dan ulasan. Layanan bersifat opsional selama layanan sudah memuaskan. Profil dengan preferensi perawatan tertentu cukup membantu, tetapi bukan fitur utama yang diharapkan. Fitur chatbot dari dukungan teknis. Fitur chatbot cukup bermanfaat untuk menjawab pertanyaan sederhana dengan cepat. Ella juga menyukai fitur pencarian cepat untuk navigasi di aplikasi jika informasi sangat banyak.
motivasi, Ella ingin aplikasi yang mendukung pengalaman perawatan kecantikan yang menyeluruh dari pemesanan hingga konsultasi langsung dengan desain sederhana dan fitur yang relevan untuk mendukung kebutuhan praktisnya. Tujuan utama mendapatkan layanan yang sesuai dengan ekspektasi melalui informasi yang detail. Pengalaman aplikasi sederhana dan nyaman digunakan kemudahan dalam menemukan informasi penting dan promo yang relevan. User keempat, Regina Nabila Meisha, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana S1, pekerjaan marketing, lokasi Surabaya. Tentang user Regina seorang marketer yang super sibuk dengan jadwal yang ketat. Ia mengandalkan kemudahan teknologi untuk memaksimalkan waktu luangnya. Dalam memilih layanan kecantikan, Regina mengutamakan efisiensi dan kualitas hasil layar. Kebutuhan dan preferensi, kepercayaan pada kualitas layanan. Membaca ulasan dan melihat portofolio hasil layanan sangat penting untuk memastikan kualitas layanan. Regina lebih memilih memesan layanan secara online agar tidak perlu menghabiskan waktu menunggu di klinik. Kebutuhan pemesanan, menginginkan fitur integrasi pembayaran digital untuk mempermudah transaksi. Sangat penting untuk bisa memilih tanggal, jam, dan terapis tertentu guna menghindari jadwal bentrok. Yang ketiga, preferensi aplikasi, menyukai desain aplikasi sederhana dengan fokus pada fungsi utama. Tema gelap dengan aksen warna cerah dipilih untuk memberikan tampilan yang elegan dan nyaman. Preferensi aplikasi, informasi, layanan informasi, harga layanan sangat penting untuk membantu perencanaan anggaran. Deskripsi detail layanan tidak menjadi prioritas asalkan hasil akhir sesuai ekspektasi. Promo dan diskon menjadi daya tarik utama yang sangat penting. Nomor 2, notifikasi dan pembaruan. Pengingat jadwal layanan dianggap bermanfaat untuk membantu mengatur jadwal harian. Menginginkan notifikasi setiap ada promo atau layanan baru yang relevan. Preferensi pada pembaruan status pemesanan secara langsung dan cepat. Riwayat layanan yang tersimpan membantu melacak perawatan sebelumnya. Penilaian layanan cukup penting untuk memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman pribadi. Profil, preferensi perawatan tidak terlalu penting karena Regina lebih suka memilih layanan secara manual. Dukungan teknis, fitur chatbot dianggap tidak terlalu bermanfaat karena Regina lebih suka berbicara secara langsung dengan staf untuk pertanyaan kompleks. Navigasi dan pencarian, fitur pencarian secara cepat tidak menjadi prioritas karena navigasi manual melalui menu lebih disukai selama desainnya jelas dan informatif. Regina menginginkan aplikasi yang efisien, mendukung mobilitas yang tinggi, dan berfokus pada kualitas layanan. Aplikasi harus memudahkan transaksi, memberikan informasi relevan, dan menawarkan fitur penting seperti masalah fleksibel dan promo menarik. Dan utama, memesan layanan kecantikan dengan efisiensi tanpa membuang waktu, mendapatkan layanan dengan hasil berkualitas dengan ekspektasi, memanfaatkan promo dan fitur pembayaran digital untuk pengalaman praktis. Kita masuki user kelima, nama Dianti Sakila, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana S1, pekerjaan mahasiswa, lokasi Surabaya. User
personal. Nomor 5, nama Denti Kakila, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana S1, pekerjaan mahasiswa, Bekasi, Surabaya. Tentang Denti, seorang mahasiswa yang mengandalkan rekomendasi dari teman atau warga dalam memilih layanan kecantikan. Ia menggunakan aplikasi klinik kecantikan terutama untuk memanfaatkan promo dan diskon yang akan berlaku. Meskipun terbiasa dengan teknologi, Denti lebih menyukai aplikasi yang sederhana dan fungsional. Kebutuhan dan preferensi. Kepercayaan pada rekomendasi membawa ulasan dan melihat portofolio layanan tidak terlalu penting karena lebih percaya pada rekomendasi langsung dari kenalan. Denti memasang layanan secara online untuk karyawan awal, untuk kenyamanan awal, tetapi lebih suka berkonsultasi langsung di klinik. Kemudahan pemesanan, tidak memerlukan fitur fleksibilitas jadwal selama layanan sesuai standar. Menyesuaikan pilihan terapis atau dokter kepada sistem dan atau rekomendasi klinik. Preferensi aplikasi, menyukai desain aplikasi yang sederhana dengan tema warna terang dan pastel. Tidak masalah dengan navigasi yang sedikit rumit selama informasinya lengkap dan relevan. Preferensi aplikasi, informasi layanan, informasi harga layanan sangat penting untuk transparansi biaya. Deskripsi detail layanan dibutuhkan untuk mendukung keputusan berdasarkan rekomendasi staf klinik. Promo dan diskon adalah fitur yang sangat penting bagi menghemat pengeluaran. Notifikasi dan pembaruan. Mengingat jadwal layanan cukup bermanfaat jika tidak terlalu sering atau tidak spam. Notifikasi promo cukup diterima saat hanya transaksi selesai atau promo bulanan. Pembaruan langsung tentang status pemesanan meningkatkan kepercayaan pada sistem aplikasi. Personalisasi dan dukungan. Tidak memerlukan profil dengan preferensi peralatan tertentu. Riwayat layanan penting untuk memastikan aplikasi dapat memberikan rekomendasi di masa mendatang. Penilaian layanan hanya dilakukan jika ada pengalaman yang sangat baik atau buruk. Dukungan teknis. Fitur chatbot dianggap kurang bermanfaat karena seringkali tidak responsif atau membantu. Navigasi dan pencarian. Fitur pencarian cepat dihargai untuk menemukan informasi tertentu dengan lebih mudah. Motivasi. Denti menginginkan aplikasinya fokus pada transparansi biaya, kemudian menemukan promo dan kesederhanaan desain. Yang menghargai aplikasi yang fungsional dengan pembaruan status pemesanan dan penawaran menarik. Tinjauan utama. Mendapatkan layanan kecantikan dengan promo terbaik, menggunakan aplikasi dengan navigasi yang mudah dan relevan. Percaya sistem otomatis untuk mempermudah pengalaman pemesanan. User flow untuk aplikasi beauty klinik. 1. Beranda homepage. Trigger pengguna membuka aplikasi website. Action. Melihat header dengan logo, menu navigasi, layanan, promo, reservasi, profil, dan ikon pencarian. Melihat banner promosi besar di bagian atas yang menampilkan promo terkini. Scroll ke bawah untuk menjelajahi 3 kategori utama layanan dengan ikon dan deskripsi singkat. Melihat daftar promo unggulan dengan thumbnail dan deskripsi pendek. Melihat testimonial pelanggan dalam slider yang dapat digeser. Melihat informasi lokasi cabang lengkap dengan peta interaktif. Footer dengan tautan penting tentang kami, syarat dan ketentuan hubungi kami. Decision point.
Klik kategori layanan untuk diarah ke halaman layanan. Promo unggulan untuk melihat data promo. Klik testimonial untuk membaca lebih banyak ulasan. Klik lokasi cabang untuk melihat detail cabang di peta. Outcome pengguna diarahkan ke halaman sesuai pilihan atau rata menjelajahi beranda. Layanan atau servis. Trigger pengguna memilih menu layanan di beranda. Action melihat daftar kategori layanan dalam penampilan grid dengan icon dan nama kategori. Klik pada kategori untuk melihat daftar layanan di dalamnya. Di halaman daftar layanan, melihat daftar layanan dengan foto, nama layanan, durasi, dan harga. Klik pada layanan tertentu untuk membuka halaman detail layanan. Di halaman data layanan, melihat deskripsi lengkap, manfaat layanan, durasi, harga, dan ulasan pelanggan. Pilih opsi tambahan jika ada seperti paket atau add-on. Klik tambah ke keranjang untuk memasukkan layanan ke keranjang. Decision point. Klik kategori memilih daftar layanan. Klik layanan untuk memilih daftarnya. Klik kembali untuk kembali ke daftar layanan atau kategori. Outcome pengguna dapat menambahkan layanan ke keranjang atau kembali ke halaman sebelumnya. Promo atau promotion. Trigger promo. Trigger pengguna memilih promo di beranda. Action melihat daftar promo dalam format card view yang menampilkan nama promo, deskripsi singkat, dan masa berlaku. Klik pada promo untuk membuka halaman detail promo. Di halaman detail promo, melihat deskripsi lengkap, syarat dan ketentuan, dan layanan yang berlaku untuk promo tersebut. Klik klaim promo untuk menyimpan promo ke akun. Klik gunakan promo untuk menarik promo ke langsung ke reservasi. Decision point. Untuk promo untuk melihat detailnya, klik kembali ke daftar promo. Outcome. Promo berhasil diklaim atau diterapkan ke reservasi atau pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Reservation. Trigger pengguna memilih menu reservasi di beranda atau mengakses dari keranjang. Di dalam reservasi, melihat layanan yang telah dipilih. Jika berasal dari keranjang, pilih lokasi cabang menggunakan drop-down atau peta interaktif. Pilih tanggal dan waktu menggunakan kalender dan slot waktu yang tersedia. Pilih terapis tertentu opsional dari daftar terapis di cabang tersebut. Tambahkan catatan khusus untuk layanan, misalnya alergi atau preferensi. Kita lanjutkan untuk masuk ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran, melihat ringkasan reservasi, layanan, lokasi, waktu, dan total harga. Pilih metode pembayaran, kartu kredit, e-wallet, transfer bank, atau bayar di tempat. Masukkan data pembayaran dan klik bayar. Decision point. Klik lokasi, tanggal, atau waktu untuk memilih opsi sesuai. Klik terapis untuk memilih jika ingin. Klik kembali untuk membatalkan atau mengedit reservasi. Outcome. Reservasi berhasil dibuat dengan konfirmasi atau pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Profil atau user profile. Pengguna memilih menu profil di
beranda action. Di halaman profile melihat informasi akun seperti nama, email, nomor telepon, dan foto profil. Klik edit profile untuk membuka halaman mengatur akun. Ubah nama, email, nomor telepon, atau foto profil. Simpan perubahan dengan klik simpan. Klik riwayat reservasi untuk melihat daftar reservasi sebelumnya. Klik pada reservasi untuk melihat detail layanan, lokasi, waktu, total harga. Klik pengaturan untuk mengatur preferensi notifikasi atau mengganti kata sandi. Decision point. Klik edit profil untuk memperbarui informasi. Klik riwayat reservasi untuk melihat detail reservasi. Klik pengaturan untuk mengatur preferensi. Outcome, profil diperbarui, riwayat dilihat, dan preferensi disimpan. Login atau register. Trigger pengguna membuka aplikasi web untuk pertama kali atau dalam kondisi logout. Action di halaman login. Masukkan email dan kata sandi. Klik masuk untuk login. Klik lupa kata sandi untuk reset sandi melalui email. Di halaman register, isi formulir pendaftaran. Nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Klik daftar untuk membuka akun baru. Verifikasi akun melalui email atau SMS. Decision point. Klik masuk atau daftar untuk melanjutkan. Klik lupa kata sandi untuk reset. Outcome, pengguna berhasil login atau membuat akun baru, atau melihat pesan error jika ada kesalahan. Notifikasi opsional. Pengguna menerima notifikasi push atau dalam aplikasi. Action. Klik pada notifikasi membuka halaman terkait promo baru diarahkan ke halaman promo. Pengingat, reservasi diarahkan ke halaman reservasi. Notifikasi sistem diarahkan ke halaman profil atau lainnya. Outcome, pengguna diarahkan ke halaman relevan. Keranjang reservasi atau reservation card. Trigger, pengguna menambahkan layanan keranjang di dalam halaman layanan. Action di halaman keranjang melihat daftar layanan yang telah ditambahkan. Klik icon hapus untuk menghapus layanan tertentu. Klik pada layanan untuk melihat detail atau mengedit opsi tambahan. Klik lanjutkan untuk masuk ke halaman reservasi. Decision point. Klik hapus untuk menghapus layanan dari keranjang. Klik lanjutkan untuk melanjutkan proses reservasi. Outcome, layanan disimpan di keranjang dihapus atau pengguna melanjutkan ke reservasi. Berikut adalah wireframe saya. Wireframe saya terdiri dari 67an layers. Berikut adalah wireframe saya. Bisa dilihat pada ini. Kita mulai dari atas terlebih dahulu. Sini adalah logo app. Jika kita menekan akan masuk ke halaman login atau halaman home seperti ini. Akan masuk ke sini. Lalu untuk jika mau login bisa mengklik gambar orang ini, nomor telepon. Jika kita sudah masukkan nomor telepon akan masuk ke sini, akan muncul kode. Kita
kita masukkan nomor telepon, masuk. Atau jika kita belum punya akun, kita klik daftar, lalu akan muncul ini dari SMS, lalu kita daftarkan. Lalu ini ada halaman pencarian. Jika kita mencari di sini, kita cari misalnya fashion di sini. Ini ada di sini ya. Di sini kita bisa langsung booking dari sini. Booking. Kita isi harinya ini, lalu keterangan, pilih pembayaran. Di sini kita akan payment, bayar, akan muncul kode virtual account-nya dan bisa disalin. Ada notif sudah disalin. Jika sudah terbayar, konfirmasi pembayaran. Sudah, lalu kita mengecek, mengeprint notanya. Kita lihat nota online, kembali. Jika selesai, ketik selesai, kembali ke home kembali. Di sini ya, kita kembali ke home awal. Jadi kita bisa memilih dari sini, atau kita bisa melihat dari bawah itu yang dari treatment sini. Kita bisa mencet dari sini, kita isi tanggal terlebih dahulu, lalu jamnya, lalu kita simpan. Lalu kita tuliskan keluhan kita, lalu pilih pembayaran. Jika sudah sama seperti tadi, pilih banknya apa, bisa menggunakan BCA, bayar, akan muncul seperti tadi. Kita salin, akan ada notif konfirmasi pembayaran. Selesai, bisa langsung selesai saja. Lalu kita juga ada terapis, ada daftar dokternya. Sini ada beberapa dokter. Dokter pertama menangani antifacial acne laser, yang kedua moisturizing, lalu juga ada menangani beberapa, yang bawah juga ada. Kita bisa membaca berita di sini. Kita bisa scroll, membahas mengenai apakah program filter aman seperti di aplikasi-aplikasi pada umumnya. Selalu ada ilmunya, kita menjelaskan sesuatu. Kita bisa scroll, bisa kembali lagi. Lalu ini juga deskripsi dari treatment ini tuh ngapain gitu, seperti itu. Dia yang membersihkan kulit seperti itu. Ini adalah foto-foto kegiatan treatmentnya. Di sini kegiatan treatment. Lalu kita kembali. Ini ada fitur jadwal reservasi perawatan. Jika kita mau booking dulu, kita simpan. Kalau kita memilih kita mau treatment yang mana. Lalu di sini ada fitur pesan, fitur riwayat treatment. Ini adalah treatment apa saja yang telah kita lakukan. Jika sudah kan selesai.
Di sini ada fitur pesan, kita bisa cecetan atau menanyakan sesuatu dari kliniknya. Di sini ada profil. Di sini bisa diisi terlebih dahulu, mungkin kita isi perempuan dari Jakarta seperti ini. Sudah. Di sini ada fitur notifikasi. Notifikasi itu isinya seperti ini, reminder karena kita sudah booking untuk tanggal 25 Mei yang tadi, yang di halaman sini atau dari halaman sini. Ini kan tanggal 25. Ini adalah lagi promo proteksi terbaru wajahmu, jangan lewatkan promo setiap hari Jumat. Jadi di klinik ini akan mungkin notifikasi setiap hari Jumat untuk promo 10% nya semua jenis transaksi. Ini ada berita, klinik kami gratis loh untuk cek. Jadi ada beberapa berkala mungkin akan ada notifikasi tentang cek gratis kesehatan kulit muka. Lalu kita ada berita juga, hilangkan jerawatmu dengan treatment anti facial acne, promosi untuk salah satu fitur salah satu treatment di sini. Sekarang 250 free. Di sini ada promosi juga, 250 free pouch cantik dari kami. Terima kasih bagi kepada. Ini adalah di sini ada, jika Anda melakukan pembayaran, di sini akan muncul virtual account, akan ada notifikasi seperti ini. Jangan lupa lakukan pembayaranmu ya. Ini booking tanggal 25 ini. Terima kasih booking pada 25 Mei jam 10 sudah terkonfirmasi. Jadi saat di sini akan ada muncul seperti ini, notifikasi seperti ini. Lalu di hari H selisih 1 jam atau beberapa jam akan ada notif seperti ini untuk mengingatkan pelanggan kita. Jadi kita akan seperti ini. Oke, kita milih hari ini, kita mau booking ceritanya jam 10, kita simpan. Lalu kita keluhannya apa, pilih pembayaran, BCA, bayar. Nah, ini akan kita salin informasi pembayaran, stroke. Kita mau selesai, kita selesaikan saja, selesai. Hari seperti itu. Di sini kita juga bisa menampilkan semuanya ya, bukan cuma 1-2 saja. Treatment apa saja yang deskripsi treatmentnya terlebih saya ini lebih seperti ini ya. Kita bisa lakukan semua.
scroll ke samping seperti ini, membaca berita-berita lainnya. Seperti itu prototyping saya, wireframe dan prototyping saya step by stepnya. Untuk melihat sambung-sambungnya ini akan lebih besar seperti ini. Jadi di halaman awal seperti ini tampilannya, lalu ada seperti tadi ada saya jelaskan juga seperti tadi ada perbedaannya. Seperti itu. Di sini kita akan mulai prototypingnya seperti ini. Jadi dari sini jika langsung konfirmasi juga bisa tanpa salin, pembayaran selesai. Jika mau nyalin akan ada notifikasi seperti ini, lalu baru selesai. Jadi seperti ini tampilan prototyping saya. Jika dari search kembali akan langsung kembali ke halaman home. Saya contohkan. Kita search, kita batal mencari, akan kembali ke home. Kita juga bisa batalkan jika kita tiba-tiba berubah pikiran sudah terlanjur mencari bagaimana. Kita pilih seperti ini agar kita juga bisa langsung menghilang, membatalkan semuanya.
search, bisa diklik semua seperti ini. Di sini bisa dilihat ya, semuanya bisa diakses. Di sini ada yang terapis, ini terapis. Ini adalah yang tadi, deskripsi treatmentnya apa saja dari halaman treatment, dari halaman sini. Ini bisa menggeser ini. Ini adalah profil tadi yang di awal, mengisi profil. Ini adalah kolom chat tadi, ini adalah riwayat tadi yang di sini. Ini sudah terbaru lunas. Jadi seperti itu tugas UI saya, dan user flow, user requirement, dan user persona saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.